Oke, Mas Umar. Ini kan hari ini banyak hal-hal yang berbeda ya. Pertanian hari ini banyak transformasinya, termasuk ke pertanian yang disebut urban farming. Artinya masyarakat banyak yang memanfaatkan lahan sempitnya di rumah atau di kampungnya untuk bercocok tanam. Namun banyak orang yang sebenarnya mereka tidak paham tentang pertanian, tentang bagaimana menyiapkan media tanam sehingga hasilnya banyak yang tidak sesuai ekspektasi. Kalau mitosnya adalah nandur di tanganan. Ya, Bagaimana dengan hal tersebut? ya kalau menurut saya sih ini menarik ketika masyarakat mulai melakukan budidaya di sekitar tempat tinggal mereka. Cuman memang benar karena hari ini kan informasi yang diperoleh kita masyarakat pada umumnya kan sebagian lewat gadget ya. Nah, kadang orang itu kan menarik ketika lihat video pendek bagaimana asiknya metik cabai di depan rumah, terus bagaimana gampangnya nanam sampai dengan panen, ya kan? Dan itu kan memang konten-konten yang seperti ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Nah, cuman memang itu tadi bahwa di dunia nyata itu memang tidak sesederhana di konten-konten singkat itu. Apalagi dengan hanya durasi ada yang 15 detik, 30 detik itu bagaimana gambarnya asiknya orang bertani di sekitar rumah. Padahal ketika kita melakukan, paling tidak kita butuh waktu, misalnya yang paling gampang itu kan seperti bayam, kangkung, itu komoditas itu, kita kan perlu waktu hampir sebulan. Artinya apa? Butuh perhatian dan ya perawatan selama waktu itu. Jadi yang paling pendek misalnya yang sering kita lihat kayak sayur selada itu kan mungkin nggak sampai 1 bulan, 3 minggu sudah bisa kita panen. Tetapi kan kita harus menyiapkan apakah benih yang kita pakai itu benih yang bagus, artinya mempunyai kemampuan tumbuh yang baik atau tidak. Kemudian media tanam kita apakah ada kandungan haranya sebagai sumber nutrisi dari tanaman itu. Kemudian ketika lingkungannya barangkali kurang diperhatikan kemudian muncul penyakit, karena sekecil apapun itu kan pasti ada interaksi dengan lingkungan, dengan mikroorganisme, serangga dan sebagainya. Kadang itu yang nggak kita dapatkan di video-video pendek itu. Kita nggak lihat persoalannya, tapi ketika kita melakukan baru ketahuan deh. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Tip untuk pemula, orang yang mencoba menanam sayuran dalam pot, Ya, apa Mas? ya paling tidak kita harus memahami bahwa untuk tumbuh itu tanaman itu kan butuh nutrisi, butuh sumber makanan. Satu, yang kedua dia juga butuh udara, sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga paparan sinar matahari. Jadi kita harus memperhitungkan itu dulu deh. Nah, karena kadang barangkali kita bisa dapatkan media tanam yang unsur haranya masih bagus sehingga tidak perlu pemupukan. Kita bisa melakukan budidaya dengan cara yang sederhana, tidak harus melakukan pengendalian pestisida karena misalnya kebetulan waktu yang kita gunakan untuk budidaya itu waktunya tepat ketika serangan hama penyakit tidak
terlalu intens itu kan bisa saja. Tetapi kalau tidak terpapar sinar matahari, tidak ada sirkulasi udara yang baik, ini tetap bisa menjadi masalah di budidaya kita. Jadi pastikan itu dulu, kita punya sumber benihnya yang bagus, medianya juga ada nutrisinya, kemudian sirkulasi udara di lingkungan tempat budidaya, sama paparan sinar matahari. Untuk media tanam nih, Ya. kan banyak nih yang tidak tahu juga Mas. Komposisinya itu sebenarnya apa saja sih untuk media tanam dalam pot atau polybag gitu? Dalam polybag ya. Nah, kalau media tanam itu sekarang berkembangnya kan cepat Mas. Ada yang tidak di polybag, nggak dikasih media, ada yang hidroponik dengan air, ada aeroponik yang ngambil nutrisi dari udara. Tapi kalau di polybag ya paling tidak campurannya itu ya kita pastikan itu tadi ada unsur haranya. Ya kalau ngomong yang gampang ya tentu tanahnya kita pakai. Kadang ada yang merekomendasikan itu untuk porositas itu ada yang pasir, ada yang pakai arang sekam atau bahkan sekam mentah, itu kan agar media kita nggak cepat padat. Yang ketiga tentu saja nutrisi. Nutrisi itu bisa berasal dari pupuk organik seperti sampah rumah tangga yang sudah jadi pupuk loh, bukan sampah dimasukkan jadi media karena itu butuh proses, atau pupuk kandang yang juga sudah siap untuk diserap oleh tanaman. Oke, Mas, satu lagi tips memilih bibit tanaman. Cari di mana sih Mas yang paling baik dan recommended untuk pemula? Kalau pemula sebenarnya ya bibit, kalau itu berupa benih atau biji ya kita bisa minta referensi sama teman-teman yang menjual itu, misalnya dari hasil penanaman benihnya tingkat tumbuhnya berapa persen dan berapa persen. Kadang juga harus diperhatikan masa expirednya, karena memang terkadang kan disimpan terlalu lama daya tumbuhnya sudah menurun. Nah ini yang juga bisa menjadi faktor kegagalan. Bahkan sebetulnya kalau kita tahu persis benih-benih yang bisa kita dapatkan dari hasil budidaya petani kita yang ada di sekitar kita juga bisa digunakan.